Oke, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang referensi untuk teman-teman membuat yang namanya desain kamar mandi. Entah itu bagi teman-teman yang belum membuat kamar mandi ataupun akan merenovasi kamar mandinya. Ya, yang pertama di sini kita bisa lihat teman-teman. Di sini dengan desain yang dikombinasikan antara klasik dan modern. Mana yang klasik? Ya, ini menggunakan tembok atau dinding menggunakan bambu ya, di sini. Dan juga modernnya adalah apa namanya WC-nya ini menggunakan WC duduk ya. Jadi ini satu kombinasi. Kemudian didesain di dalam kamar mandinya itu ada yang namanya tanaman teman-teman. Nah, untuk pemilihan tanaman ini teman-teman bisa mencocokkan jenis tanaman apa saja yang bisa hidup dengan ruangan tertutup ya. Tetapi di sini bisa kita lihat dengan pencahayaan yang baik, maka tanaman ini akan bisa hidup. Kemudian tanaman apa saja yang dipilih itu biasanya tanaman yang mampu menyerap aroma-aroma yang tidak enak ya. Ini biasanya diletakkan di dalam kamar mandi ini. Nah, kemudian desain-desain seperti ini sangat menarik. Biasanya kita tuh yang biasa-biasa saja, sekarang kan biasa kita butuh inovasi. Nah, jenis kamar mandi seperti apa sih yang menarik kan gitu ya. Nah, ini yang desain pertama ya, teman-teman sekalian. Kemudian eh, ada desain yang berikutnya adalah nah ini teman-teman, desain yang berikutnya sangat menarik, klasik, dan sangat elegan sekali di apa namanya kamar mandi. Di sini banyak sekali inovasi, ada wastafelnya, ada desain apa temboknya digunakan menggunakan bebatuan dan bisa kita lihat ini semi terbuka teman-teman ya. Jadi temboknya ini semi terbuka, bisa kita lihat berlumut di sini ya, bebatuannya dan juga ditumbuhi dengan tanaman-tanaman penghias. Ya, ini bisa kita desain sendiri. Kemudian di sini ada satu yang menarik teman-teman. Di sisi sudutnya ini ada kolam, kolam kecil. Ini biasa digunakan apa dimasukkan ikan-ikan kecil ya. Ini sebagai penghias juga. Tapi perlu diperhatikan teman-teman kalau memang kamar mandinya kamar mandi itu lokasinya besar ya boleh saja. Kalau lokasi kecil bisa saja air dari sabun itu akan masuk ke kolam, artinya ikannya pun juga mati. Tetapi kalau eh, lokasinya besar, nah ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman sekalian. Ini semi terbuka. Nah ini sangat elegan sekali dan juga di lantainya ini bisa kita lihat di lantainya ini ada tidak hanya lantai yang biasa saja, tetapi ada apa namanya bebatuan ya. Tadi sistemnya semi alam ya. Jadi airnya itu akan meresap tetapi melalui celah-celah atau pori-pori dari bebatuan ini. Nah, ini sangat recommended. Kemudian di temboknya diberikan sentuhan-sentuhan arsitek yang sangat indah. Ada motif reliefnya dalam bentuk bunga ya. Kemudian di wastafelnya ada meja yang klasik, ukiran, ada kaca. Nah, ini sangat nyaman sekali ketika seseorang punya kamar mandi seperti ini. Kemudian di atasnya ini semi terbuka ataupun eh, atapnya dibuat transparan sehingga pencahayaan akan masuk kalau memang di dalamnya akan diberikan tanaman. Untuk yang berikutnya, di sini ada desain kamar mandi apa namanya toiletnya dengan toilet jongkok ya.
Ini kombinasinya antara keramik yang ada di tembok dan di bawah sangat selaras. Kenapa selaras? Satu, kita perhatikan warna eh, klosetnya. Warna klosetnya itu putih di tembok dengan motif ada coklat, ada putih, ada warna abu-abu. Sehingga akan klik jika disesuaikan. Kemudian di lantainya ada sentuhan motif eh, keramik dengan bebatuan dan ini tidak apa eh, kontrasnya sangat bagus. Ada warna coklatnya karena di tembok juga ada warna coklat dan juga di keramik pun juga ada warna coklat. Dan diberikan sentuhan ada tanaman sebagai aksesorisnya sebagai apa ya sentuhan seninya di sini. Kemudian kenapa di sini tempat airnya itu dari tidak permanen ya dari ember yang besar. Karena kita melihat lokasi yang sangat kecil, minim, maka siasatnya adalah menggunakan atau bak mandinya itu tidak permanen, tidak dibuat permanen, sehingga kelihatan luas, lebar, ya, tidak terganggu. Ataupun ketika kita apa namanya membersihkan itu akan gampang sekali. Ya, ini juga boleh teman-teman melakukan ataupun inovasi di rumah dengan rekomendasi ini. Yang selanjutnya ini juga menarik sekali, tapi ini lebih mewah ya, lebih mewah dengan walaupun tampungan airnya bukan permanen ini, tapi terbuat bukan dari ember-ember yang biasa. Ini cukup berat dan memang penempatannya juga disesuaikan. Ini kita lihat bahwa kamar mandi yang kecil ya harus disiasati dengan tampungan air yang seperti ini ya, tidak permanen ya, tidak permanen. Entah itu bisa menggunakan ember ataupun eh, bak penampung yang bisa diangkat ya. Dan kemudian lantainya ada kombinasi teman-teman, ada dari bebatuan sehingga ini cara meresapnya air pun juga sangat bagus sekali. Kemudian untuk bisa juga untuk digunakan untuk terapi di kaki kita ya, sambil mandi sambil terapi. Ini juga motifnya juga sangat menarik ya. Jadi kalau kita itu flat-flat saja biasa membeli keramik untuk dinding kamar mandi ya udah satu warna saja, keliling cukup. Tapi kalau kita ingin melakukan inovasi ya bisa kita siasati seperti ini ya. Kita siasati samping kanan motifnya berbeda, depan berbeda, tetapi dengan pemilihan warna yang harus ngerti ya. Jangan sampai kontrasnya itu terlalu berlebihan. Ya. Bisa kita lihat nih kontrasnya sangat halus sekali dari warna coklat tua, ada krem, ya. Jadi tidak jauh warna kontrasnya. Ini juga recommended dan juga diberikan sentuhan ada tanaman di dalamnya. Nah, ini kemudian desain yang berikutnya, teman-teman. Di sini kita melihat ada perbedaan di antara kamar mandi yang sebelumnya tadi. Di sini tempat penampungan air dibuat permanen. Tetapi cara membuatnya ini sistemnya gantung, ya. Jadi tidak langsung ke bawah. Tapi sistemnya gantung dengan diakali tidak terlalu lebar sehingga tidak mengganggu aktivitas mandi, guys. Dan juga kamar mandinya kelihatan besar. Kemudian di sini ada rak untuk menempatkan handuk dan juga eh, perlengkapan mandi lainnya. Ya, ini penting sekali. Kadang-kadang itu kamar mandi yang sudah kecil tapi dipenuhi dengan peralatan mandi sehingga kelihatan tidak menarik ya. Apalagi kalau rumah kita sering ada tamu, sehingga tamu kalau masuk ke kamar mandi kita merasa nggak enak. Nah, dengan cara seperti ini bisa kita akali teman-teman, dibuat rak seperti ini dan walaupun tempat airnya itu permanen tapi sistemnya gantung sehingga kelihatan luas, tidak kelihatan sempit. Ini pun juga bisa menjadi rekomendasi teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya
Nah, ini sederhana sebetulnya, sama dengan kamar mandi yang ada di desa-desa seperti ini juga. Tetapi yang membedakan adalah pemilihan warna dan juga motif untuk keramik sehingga kelihatan seperti mewah. Sekali lagi, eh, pemilihan warna baik itu kloset maupun keramik lantai dan dinding itu harus selaras. Misal kalau ini warna seperti ini, keramik dindingnya dan keramik lantainya, tapi ada yang mencolok, misal kita rubah nih, warna klosetnya warna merah marun misal, akan kelihatan jomplang sekali kontrasnya, gradasinya, maka disesuaikan. Kalau memang kita sudah membeli keramiknya dulu, warna putih nih, kombinasinya lantainya putih dan abu-abu, ya berarti kita antara abu-abu dan juga putih untuk membeli klosetnya. Dan ini karena sempit, diakali dengan tampungan air menggunakan ember yang besar, tidak dibuat secara permanen. Nah, teman-teman, ini juga menjadi referensi kita untuk membuat kamar mandi ya, bagi teman-teman yang ingin merenovasi ataupun akan membuat kamar mandi, ini juga bisa menjadi rujukan ataupun referensi ketika akan melakukan inovasi di tempat tinggal kalian ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, dan tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.